Tafsir Al-Quran, Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan orang yang berbuat amal soleh. Anna lahum, bahwasanya bagi mereka jannat, disediakan surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama riziku minha, dan tiap kali mereka diberikan rezeki daripadanya, min samarat, berupa buah-buahan, rizqa, sebagai rezeki di dalam surga. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi, inilah yang ruzikna min qabl, yang dahulu diberikan kepada kami. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Walahum fiha, dan di dalamnya mereka mendapatkan istri-istri, azwaj mutahharah, yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan sampaikanlah berita gembira, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah dan mengerjakan kebaikan, baik yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah, bahwa bagi mereka disediakan surga, yaitu taman-taman yang ada pepohonan dan tempat kediaman yang mengalir di bawahnya, maksudnya di bawah kayu-kayuan dan mahliganya sungai-sungai. Maksudnya air yang berada di sungai-sungai itu, karena sungai yang artinya ialah galian tempat mengalirnya air. Sebab airlah yang telah menggali dan menjadikannya nahar, sungai, dan menisbatkan mengalir pada selokan disebut majas atau simbolisme. Tiap kali mereka diberi rezeki di dalam surga itu, yaitu diberi makanan berupa buah-buahan, mereka mengatakan, inilah yang pernah, maksudnya seperti inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, yakni sebelum masuk surga. Karena buah-buahan itu seperti pula ciri masing-masingnya hampir serupa. Mereka disuguhi atau dipetikkan buah itu dalam keadaan serupa, yakni warnanya, tetapi berbeda rasanya. Dan mereka diberikan istri-istri, wanita-wanita yang cantik, yang suci dari haid dan kotoran, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, hingga mereka tidak pernah fana dan tidak pula dikeluarkan dari surga. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 26, Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidaklah segan, ayat riba masalah, untuk membuat suatu perumpamaan, ma ba'udatan fama fawqaha, yaitu nyamuk atau bahkan yang lebih rendah daripada itu. Fa'ammal ladina amanu, dan adapun orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, maka mereka mengetahui, mereka meyakini bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka Allah. Wa ammal ladina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka mengatakan, apakah maksud Allah, madza aradallahu bihada masalah, apakah maksud Allah menjadikan perumpamaan seperti ini. Yudillu bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu banyak orang disesatkan oleh Allah, wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan
Tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dalam tafsir Jalalain disebutkan untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi. Apa maksud Allah menyebutkan barang-barang hina ini? Yakni ketika Allah mengambil perbandingan pada lalat dalam firman-Nya, dan sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka, dan pada laba-laba dalam firman-Nya tak ubahnya seperti laba-laba. Allah menurunkan sesungguhnya Allah tidak segan membuat atau mengambil perbandingan berfungsi sebagai maf'ul awal atau objek yang pertama. Sedangkan apa juga kata penyerta yang diberi keterangan dengan kata yang di belakangnya menjadi maf'ul tsani atau objek yang kedua, hingga berarti tamsil perbandingan apapun juga, atau dapat juga sebagai tambahan untuk memperkuat kehinaan. Sedangkan kata di belakangnya menjadi maf'ul tsani, seekor nyamuk yakni serangga kecil, atau yang lebih kecil dari itu, artinya yang lebih besar dari itu. Maksudnya Allah tak hendak mengabaikan hal-hal tersebut. Karena mengandung hukum yang perlu diterangkannya. Adapun orang yang beriman, maka mereka meyakini bahwa ia maksudnya perumpamaan itu benar, tepat, dan cocok dengan situasinya dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Masalah. Perumpamaan itu berfungsi sebagai tamyiz hingga berarti dengan perumpamaan itu ma yang berarti apakah merupakan kata pertanyaan yang disertai kecaman dan berfungsi sebagai mubtada atau subjek. La berarti yang berikut silahnya atau kata pelengkapnya menjadi khabar atau predikat. Hingga maksudnya ialah apakah gunanya? Sebagai jawaban terhadap firman Allah, Allah berfirman, Allah menyesatkan dengannya. Maksudnya dengan tamsil perbandingan ini. Banyak manusia berpaling dari kebenaran disebabkan kekafiran terhadapnya. Dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Yaitu dari golongan orang yang beriman disebabkan mereka membenarkan dan mempercayainya. Tapi yang disesatkannya itu hanyalah orang-orang yang fasik, yakni yang menyimpang dan tak mau mentaati Allah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, alladzina yanquduna ahadallah, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah min ba'di mitsaqih, sesudah perjanjian itu teguh, wa yaqta'una ma amarallah, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, ma amarallahu bihi ayyusala, wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dalam tafsir Jalalain disebutkan orang-orang yang merupakan naat atau sifat melanggar janji Allah, melanggar kewajiban yang ditugaskan Allah kepada mereka dalam kitab suci berupa keimanan kepada Nabi Muhammad SAW setelah kukuhnya perjanjian itu, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan, yakni beriman dan menghubungkan silaturahim dengan Nabi Muhammad SAW serta lainnya. Anak kalimat itu dihubungkan menjadi kata ganti dan dari dengannya dan membuat kerusakan di bumi dan melakukan maksiat serta menyimpang dari keimanan. Mereka lah orang-orang yang mempunyai sifat seperti yang dilukiskan itu, orang-orang yang merugi. Karena mereka dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah, mengapa kalian kafir kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal kalian tadinya mati, fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian, tsumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan, tsumma yuhyikum, dan dihidupkannya kembali,
Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian dikembalikan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan mengapa kamu kafir kepada Allah padahal sesungguhnya tadinya kamu mati. Yani ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu lalu kamu dihidupkan oleh Allah dalam rahim ibumu dan di dunia dengan jalan meniupkan roh pada tubuhmu. Pertanyaan di sini menyatakan keheranan atas kekafiran mereka padahal bukti cukup ada atau dapat juga sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka kemudian dimatikannya ketika sampai ajalmu. Lalu dihidupkannya kembali pada saat berbangkit. Kemudian kamu dikembalikan kepadanya. Yani setelah berbangkit itu lalu dibalasnya amalan perbuatanmu sebagai alasan kemungkinan saat berbangkit. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dan dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Tsumastawa ilas sama, dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam tafsir Jalalain disebutkan dan dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian segala yang terdapat di muka bumi, yaitu menciptakan bumi beserta isinya, yang kesemuanya agar kalian memperoleh manfaat dan mengambil perbandingan darinya. Kemudian dia Allah hendak menciptakan, artinya setelah menciptakan bumi tadi Allah bermaksud hendak menciptakan pula langit, maka dijadikannya langit itu hunna sebagai kata ganti benda yang dimaksud adalah langit. Maksudnya ialah dijadikannya oleh Allah langit sebagaimana didapati pada ayat yang lain faqadahunna, yang maka berarti ditetapkannya mereka 7 langit. Dan dia Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dikemukakan secara mujmal, ringkas atau secara mufassal terperinci, maksudnya tidaklah Allah yang mampu menciptakan semua itu dari awal mula pertama. Padahal dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu, akan mampu pula menghidupkan atau kamu kembali. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'il fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam tafsir Jalalain disebutkan dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Tuhanmu Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum atau peraturanku padanya, yaitu Adam. Kata mereka, kenapa hendak engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya? Kata malaikat, yakni dengan berbuat maksiat dan menumpahkan darah, artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana yang telah dilakukan bangsa jin yang juga mendiami bumi. Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat pada mereka, maka dibuanglah ke pulau-pulau atau ke gunung-gunung. Padahal kami malaikat selalu bertasbih, maksudnya selalu mengucapkan tasbih dengan memujimu, yakni membaca subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan aku memujinya, dan mensucikanmu, membersihkanmu dari hal yang tidak layak bagimu. Huruf lam pada laka itu hanya sebagai tambahan, sedangkan kalimat semenjak padahal berfungsi sebagai hal atau menunjukkan keadaan, dan maksudnya adalah padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah itu, kata malaikat.
Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui tentang maslahah, kebaikan atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam, dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, Tuhan Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah Ta'ala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam. Lalu diaduknya dengan berbagai macam jenis air. Lalu dibentuk dan ditiupkannya roh. Hingga menjadi makhluk yang dapat merasa setelah sebelumnya hanya barang beku tak bernyawa. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 30. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad